حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين؟ حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقة عليا صعبة وازاي الدارة شوقي وانا اعمل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهاية وانت بقالك سنة يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فين؟ في حيرة وأيام طويلة بصبر عينيا اللي دايبة في هواك صوتي خاصمني ورافض يغني غير لما ترجع ويبقى معاك. Saya ucapkan kembali selamat datang di pembelajaran ilmu rasmi melalui video ini. Adapun topik bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kaidah murni kaligrafi. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran melalui video ini pertama-tama adalah mengidentifikasi kaidah-kaidah murni kaligrafi. Setelah diidentifikasi, mahasiswa akan membandingkan kaidah-kaidah tersebut satu sama lain. دايما في بالي وبعد الليالي وحشني يا غالي يا أجمل مالك لو تجيني لابوسك بعيني وأطفي حنيني اللي دايب معاك انت الجميل اللي لايق عليه الغرام وانت اللي عمري ما خلصت فيه الكلام انت فين؟ Kaligrafi berkembang tidak dengan sendirinya. Banyak tangan para kaligrafer besar yang turut andil dalam perjalanannya. Sepotong sejarah silsilah perkembangannya dan sepotong gambaran hidup para kaligrafer tersebut bisa menjadi cermin bagi para generasi penerus untuk berkaca, untuk kemudian menemukan spirit mereka dalam menggali khazanah Islam yang mahal ini. Kaligrafi Islam kadang-kadang disebut sebagai the art of Islamic art, artinya seninya seni Islam. Kualifikasi ini memang layak untuk merefleksikan kedalaman seni tersebut yang esensinya berasal dari keseluruhan nilai-nilai dan konsep keimanan. Kaligrafi Islam karenanya mempunyai pengaruh besar terhadap bentuk-bentuk ekspresi seni yang lain pun terhadap ekspresi kultural. Bagi kebudayaan Islam, kaligrafi adalah salah satu unsur kesatuan dalam ruang dan waktu. Kedua unsur intuisi dan ilmu atau kualitas rasa dan pikir terpelihara dengan baik selama kurang lebih dari 14 abad.
yang bukan saja menyajikan kesempurnaan estetis dalam tulisan, tetapi juga banyak memberi arti terhadap citra kata-kata, the sense of the words. Di pihak lain, kaligrafi berkaitan erat dengan hasil karya imajinasi dan ilmu pengetahuan sebagai ornamen arsitektur, cover buku, keramik, dan lain-lain. أحب الليل يذكرني بك حبيبي، أحب الليل يذكرني بك حبيبي، أقضي الليل سهرانة لوحدي، أحب الشوق في عينك يناديك وينادي، يبيك تحط بس يدك بيدي، يبيك تحط بس يدك بيدي، يا حبيبي واصل Kaidah pertama yang akan kita jelaskan adalah khat naskhi. Tulisan ini lahir pada akhir abad 5 sebelum Masehi. Tulisan ini lahir pada akhir abad sebelum Masehi. Tulisan ini disukai oleh orang Arab karena bentuknya yang simpel dan tidak menonjol, serta mudah ditulis dalam bentuk geometri kursif tanpa macam-macam struktural yang kompleks. Rumusannya disempurnakan oleh Ibnu Muqlah pada corak yang lebih indah dan utuh, dan diabadikan oleh Ibnu Al-Bawwab dengan tulisan Al-Quran atau mushaf yang disukai oleh mushaf-mushaf ukuran kecil dengan tulisan naskhi ini. Namanya diambil dari kata nuskha yang berarti naskah, karena ia banyak dipakai untuk menyalin terjemahan dari naskah-naskah Yunani, Hindia, dan Parsi. Tulisan ini mencapai puncak kesempurnaannya dan keindahannya pada abad ke-5 Hijriah di Turki, hingga pernah menggeser kedudukan tulisan Kofi pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas khat sulus. Para ahli sejarah berselisih pendapat mengenai asal nama sulus bagi tulisan ini. Ibnu Muqlah sendiri menyebutkannya untuk masa sebuah kalam atau pena yang memang berukuran sulusi, sepertiga dari kalam khat gubar yang merupakan asal pokok daripada tulisan ini. Tercatat nama-nama seperti Tuba al-Ahqa dan Ibnu Muqlah yang telah berjasa menyempurnakan rumus-rumus tulisan sulusi ini. Adapun variasi hiasannya dikembangkan oleh Ibnu Al-Bawwab dan Qiblatul Quttah Yaqut hingga betul-betul elok dan indah bentuk. Tulisan inilah yang dianggap paling cocok untuk hiasan-hiasan gedung dan lain-lain, termasuk kiswa Ka'bah karena indah dan serasi. Dan tulisan ini juga pernah lahir khat sulusi jali
yang dikenal. Khat selanjutnya adalah khat Diwani. Tulisan ini tumbuh dan berkembang pada masa kekuasaan Turki Utsmaniyah di penghujung abad ke-15 Masehi. Tulisan ini diciptakan pertama kali oleh kaligrafer bernama Munif pada masa Sultan Muhammad I. Khat Diwani adalah pecahan yang berkembang dari tulisan ta'liq Turki yang kemudian mulai dikenal pada abad ke-8 Hijriah dan disempurnakan rumus-rumusnya oleh kaligrafi ulung al-Arnasi dengan ciri-ciri miring sekali, bersusun saling tumpang tindih atau bertumpuk dan saling bersambungan, huruf-huruf yang memang banyak bulat melengkungnya serta jarang menggunakan baris harakat. Dinamakan khat Diwani karena tulisan ini awalnya tumbuh khususnya dipakai untuk tugas administrasi perkantoran pada masa Turki Utsmani. Dalam bahasa kita, Diwani berarti kantor. Khat berikutnya adalah khat Diwani Jali. Khat Diwani Jali adalah kembang atau pecahan dari khat Diwani yang diciptakan oleh As-Sodrul A'som Shahlan Pasha dan kemudian disempurnakan oleh Ahmad Azad Al-Khattat sehingga mencapai puncak keindahannya. Perbedaan dengan khat Diwani terletak pada variasi hiasannya yang begitu menonjol hingga merupakan ciri khas yang glamour, indah, beraneka ragam, memiliki susunan padat berkerumun dengan hiasan tarwis atau kepala, alif, kaf, dan berukir ditambah dengan titik-titik halus yang membuatnya semakin agung dan indah. Tulisan ini juga dikenal dengan nama Muqaddasi dan Umayyani karena dipakai oleh para sultan penguasa Turki Utsmani pada zaman dahulu. Khat berikutnya adalah khat Kufi. Khat ini disebut juga dengan khat Muzawwa atau kubisme, khat Hiere, dan khat Jazam. Tulisan ini disebut Kufi karena disandarkan pada kota Kufa, tempat di mana tulisan ini berkembang menuju kesempurnaan dan terpecah menjadi bermacam-macam bentuk. Ciri-ciri pokoknya yakni berukuran seimbang, bersudut-sudut atau persegi menyolok bersiku-siku dengan garis vertikal horizontal sama lebar. Setelah mencapai kesempurnaannya pada abad ke-8 Masehi, tulisan ini pecah menjadi dua. Kufi Timur yang dikembangkan oleh orang-orang Persia dan Kufi Barat atau khat Maghrib yang berkembang di Afrika Utara dan sekitarnya. Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk huruf yang bersudut dan persegi. Pada Kufi Timur, sudut-sudut seginya bersiku tegak, gagah, sedang pada Kufi Barat berbentuk-bentuk tersebut banyak mengarah kepada kursif yang banyak bundar dan lengkung. Setelah cukup dan matang, Kufi mulai dimasuki dengan hiasan-hiasan dalam bentuk dedaunan, bebungaan, anyam-anyaman, garis, simpul-simpulan yang berjalin dengan figura atau bingkai berukir dalam berbagai corak dan warna. Bentuk inilah yang pada akhirnya berkembang sampai sekarang dan terkenal sebagai
khat kofi ornamental. Khat berikutnya adalah khat Farisi. Khat ini disebut juga dengan khat taklik atau menggantung, yang menurut sumber Arab dikembangkan oleh orang-orang Persia, dan tulisan Arab kecil kuno yang bernama Firamusi Khat. Ini diciptakan oleh Mir Ali Sultan At-Tabrizi. Khat ini dikembangkan oleh Taj-i Salmani, seorang kaligrafer dan Isfahan, salah satu kota di Persia. Maka tulisan ini juga disebut orang khat Faris, tulisan orang-orang Persia. Sedangkan orang-orang Eropa menyebutnya taklik. Tulisan ini banyak dipakai untuk tulisan para raja, perjanjian-perjanjian negeri, dan prasasti sultan. Sampai sekarang ini hanya terdapat sebuah mushaf Al-Quran yang seluruhnya ditulis dengan khat Farisi. Ini yang luar biasa indahnya, sebagai persembahan untuk Shah Mahmud, penguasa Persia tahun 1537. Keelokan khat Farisi terletak pada gaya putarnya yang elastis, ditambah garis-garis vertikal yang tidak terbelenggu batas-batas wilayah penulis, dan torehan memanjang yang penuh. Selain kata Farisi, para kaligrafer Iran telah menciptakan pula gaya khat yang sangat artistik yang mereka namakan shikaste. Coraknya banyak menyerupai diwani, namun pemakaian yang kurang pesat, termasuk di Persia sendiri, karena terlalu sulit dibaca. Para peserta mata kuliah ilmu rasmi, tibalah kita pada pembahasan terakhir terkait dengan kaidah murni kaligrafi, yaitu khat rik'ah. Rik'ah adalah jamak dari ruk'ah, yang berarti lembaran daun kecil halus. Tulisan ini diduga keras berasal dari perpaduan naskhi dan sulusi, namun bergaya khubar. Tulisan ini memiliki beberapa kelainan. Yang pertama, huruf-hurufnya yang ditulis kecil-kecil dan halus. Yang kedua, alat yang ditulis seperti sering tanpa tanwin atau kepala. Poros lingkar ain, fa, qaf, mim, dan waw yang selalu tertutup penuh tanpa lubang. D. Garis-garis horizontalnya pendek-pendek, simpul-simpul pengikat bersusun tebal, dan huruf awal akhir kata sering bertabrakan dalam satu susunan kalimat. Tulisan rik'ah mencapai puncak keindahannya pada abad ke-12 Hijriah di tangan kaligrafer Turki Abu Bakar Mumtaz yang menekuni dan mendesain Al-Amasi, sampai populer dan digemari di seluruh jazirah Arab karena mudah, cepat, kecil, halus, dan indah. Iklan-iklan usaha dan brosur-brosur, nama-nama buku dan selebaran semuanya ditulis dengan khat-khat naskhi, sulus, farisi, dan rik'ah. Dari khat rik'ah lahir jenis tulisan gaya baru yang disederhanakan dan banyak dipakai dalam iklan-iklan di Mesir. Di Lebanon sendiri dinamakan rik'ah Mesir. Jenis terakhir ini banyak menarik perhatian melebihi khat rik'ah Turki karena mendominasi wilayah goresan yang lebih besar dan dinilai lebih cocok untuk tulisan iklan. Demikianlah penjelasan singkat tentang kaidah-kaidah murni kaligrafi.
Sekian dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitator dan reviewer, dosen sejawat, panitia vote dan OE, google.com, youtube.com, Relax 2006 Arab, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.